Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas 4D. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggita Putri Alistia dengan NIM 2001423 nomor presensi 08. Kemudian ada Teh Rika Yulia dengan NIM 2004174 nomor presensi 16. Lalu ada Teh Siva Ainufus Muslimah dengan NIM 2006590 nomor presensi 31. Dan yang terakhir ada Teh Windy Gustiani dengan NIM 2006614 dengan nomor presensi 33. Nah, lalu ada pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Menurut MC Ashan 1981, kurikulum berbasis kompetensi ialah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang ada dalam dirinya, yang diwarnai dengan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Maka kurikulum berbasis kompetensi ini berorientasi bahwa siswanya tidak hanya mempunyai kemampuan tentang materi pembelajaran saja dalam mengembangkan intelektualnya, namun juga mengembangkan pengetahuan yang diwarnai dengan perilaku dalam kehidupan nyata. Lalu ada kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Nah, dalam kurikulum berbasis kompetensi, terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama yaitu kompetensi akademik. Kompetensi akademik ini memiliki artian yaitu menghadapi suatu persoalan hidup serta tantangannya nanti yang dihadapi oleh siswa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan. Nah, dalam hal ini, agar siswa dapat menghadapi persoalan hidup serta tantangan hidupnya nanti, siswa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapinya. Nah, yang kedua ada kompetensi okupasional. Nah, dalam hal ini memiliki artian siswa harus mempunyai kesiapan dalam beradaptasi di dunia kerja. Nah, lalu yang ketiga ada kompetensi kultural. Artinya, peserta didik harus mampu menempatkan dirinya sebaik-baiknya dalam sistem budaya dan tata nilai masyarakat. Dan yang keempat, kompetensi temporal. Nah, kompetensi ini, peserta didik tetap eksis dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Nah, setelah kita tadi membahas pengertian dan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, selanjutnya ada karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Menurut Depdiknas 2022 menuturkan bahwa karakteristik kurikulum berbasis kompetensi secara rinci terdapat 5. Nah, yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi, baik secara individu maupun klasikal, yang artinya isi kurikulum berbasis kompetensi ini intinya sejumlah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, dan kompetensi inilah sebagai standar minimal atau kemampuan dasar. Dan yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Artinya, keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Indikator inilah yang dijadikan acuan kompetensi yang diharapkan. Proses pencapaian tentu saja bergantung pada kemampuan dan kecepatan yang berbeda pada setiap siswa. Yang ketiga, ada penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. Yang artinya pendekatan dan metode ini harus sesuai dengan karakteristik siswa, karena setiap siswa tentunya memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Artinya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, guru berperan sebagai fasilitator untuk mempermudah siswa belajar dari berbagai macam sumber belajar. Dan yang kelima, ada penilaian menekankan pada proses hasil belajar dalam upaya menguasai atau pencapaian suatu kompetensi. Kurikulum berbasis
Kompetensi ini menempatkan hasil dan proses belajar sebagai dua sisi yang sama pentingnya. Lalu, apa sih hal yang ingin dicapai dalam kurikulum berbasis kompetensi ini? Hal yang ingin dicapai dalam kurikulum ini yaitu pengembangan peserta didik agar dapat berperan di masa yang akan datang dengan mengembangkan kecakapan pribadi atau life skill-nya. Selanjutnya, ada pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini, tidak hanya keterampilan yang dimiliki pihak pengembang dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum, namun juga memahami faktor lain yang berpengaruh. Pada penerapannya, guru menilai hasil belajar siswa dari proses pencapaiannya yang mencerminkan penugasan dan apa yang dipahami dari hal yang telah dipelajari. Dalam hal tersebut, siswa seyoginya harus mengetahui kriteria dari penugasan kompetensi yang nantinya dijadikan standar penilaian hasil belajar. Maka kriteria tersebut dapat dikembangkan berdasarkan tujuan khusus yang dipelajari sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai. Nah, lalu apa saja hal yang menjadikan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini? Nah, yang pertama itu ada asas perkembangan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini didasarkan dengan 3 pokok asas. Nah, yang pertama ada filosofi. Asas filosofi ini merupakan nilai yang berlaku di masyarakat. Filsafat menjadi sumber utama dalam merumuskan tujuan kebijakan pendidikan atau pengembangan kurikulum karena di Indonesia sistemnya nilai Pancasila, maka untuk mewujudkan manusia yang Pancasilais, isi dalam kurikulum berbasis kompetensi ini memuat serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua ada asas psikologi. Mempunyai hubungan dengan aspek kejiwaan serta perkembangan peserta didik secara psikologi anak. Setiap peserta didik tentunya memiliki minat, bakat, dan potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu, tujuan, isi, serta strategi dalam pengembangan kurikulum ini memuat perhatian atas kondisi, tahap perkembangan, dan psikologi belajar siswa atau siswi. Yang ketiga, ada asas sosiologi dan teknologi. Seperti yang telah diketahui bahwa sekolah memiliki salah satu fungsi yaitu mempersiapkan siswa-siswinya untuk berperan aktif di lingkungan masyarakat. Karena hal inilah pengembangan kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Nah, lalu dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Terdapat 9 prinsip-prinsip yang ada. Yang pertama, meningkatkan keimanan, budi pekerti luhur, dan menghayati nilai-nilai budaya. Yang kedua, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestik. Yang ketiga, penguatan integritas nasional. Yang keempat, perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. Yang kelima, mengembangkan kecakapan hidup yang meliputi keterampilan diri, keterampilan berpikir rasional, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional. Yang keenam, ada pilar pendidikan. Yang ketujuh, ada koherensi dan kesinambungan. Yang kedelapan, ada belajar sepanjang hayat. Dan kesembilan, terdapat diversifikasi kurikulum. Lalu yang terakhir dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ada implikasi kurikulum berbasis kompetensi terhadap pengembangan aspek pembelajaran. Nah, ada 3 implikasi. Yang pertama, pengembangan rancangan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum ini diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik. Yang kedua, ada mengembangkan proses pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi sebagai sebuah kurikulum yang menekankan kepada pencapaian kompetensi memiliki implikasi terhadap proses pembelajaran yang mestinya dilakukan guru dan siswa. Nah, yang ketiga ada pengembangan evaluasi. Evaluasi merupakan sebuah proses yang memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan seperti orang, benda, kegiatan, keadaan, kesatuan tertentu. Selanjutnya yaitu kurikulum berbasis masyarakat.
Kurikulum berbasis masyarakat, bahan dan juga entitas kajiannya berupa kebijakan dan juga ketetapan yang dilaksanakan di wilayah, yang diubah dan disesuaikan atas suatu kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan juga disesuaikan atas kebutuhan pembangunan wilayah yang harus dipelajari oleh peserta didik di daerah tersebut. Kategori tingkatan sosial sebagai penentu utama kurikulum, yaitu ada konformis, yaitu level masyarakat yang ada saat ini adalah yang terbaik. Reformis, masyarakat pemilik suara yang utama dalam struktur demokratis, menginginkan suatu reformasi utama di tingkat sosial dan alat utamanya yaitu kurikulum. Futuris, menyelidiki perkembangan masa kini, memperhatikan prediksi dari data yang telah ada serta memberikan skenario alternatif, memfokuskan pada pilihan yang dimiliki masyarakat dalam tahun yang akan mendatang, serta menguatkan dan mendorong sekolah untuk memberikan kepada murid mereka alat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada radikalis. Radikalis, masyarakat sebagai pendukung kurikulum yang salah. Mereka menunjukkan kekurangan dan memperkuat anak muda untuk menyesuaikan perubahan radikal. Tujuan kurikulum tersebut adalah memberitahukan kepada siswa terhadap lingkungannya, melengkapi siswa dalam kemampuan dan keterampilan yang bisa menjadi bekal hidup di masyarakat, dan juga membekali peserta didik agar hidup mandiri. Karakteristik pembelajaran pada kurikulum berbasis masyarakat. 1. Pembelajaran mengarah pada masyarakat. Dari masyarakat dengan kegiatan belajar bersumber pada buku teks. 2. Kelas disiplin berdasarkan pada tanggung jawab bersama. 3. Dalam mengajar, metode yang digunakannya itu menitik beratkan pada mengatasi masalah supaya memenuhi kebutuhan perorangan dan juga kebutuhan sosial ataupun kebutuhan kelompok. Yang keempat, bentuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat, yaitu mempelajari sumber masyarakat, sumber tersebut digunakan dan juga memperbaiki masyarakat tersebut. 5. Strategi pembelajaran dapat meliputi manusia sebagai narasumber, survei masyarakat, kuliah kerja nyata, pengabdian masyarakat, karya wisata berkemah, proyek perbaikan masyarakat, serta sekolah pusat masyarakat. Karakteristik materi pembelajarannya yaitu tingkat kepentingan diperlukan oleh siswa, manfaatnya secara akademik, validitas, telah teruji kebenaran dan kesahihannya, patut dipelajari, tingkatan dalam kesulitan dan juga kepantasan bahan ajar, dan tuntutan kondisi masyarakat sekitar. Ketertarikan dapat mendorong siswa dapat mempelajari lebih lanjut dengan menumbuh kembangkan rasa ingin tahu. Waktu, dalam menentukan waktu terkait oleh keluasan serta kedalaman materi, saran serta sumber belajar, media yang memiliki fungsi memberikan kemudahan terjadinya suatu proses pembelajaran, dan adanya kegiatan siswa dan guru. Karakteristik kurikulum berbasis masyarakat yaitu kurikulum bersifat realistik, hal yang dipelajari bersumber dari kehidupan yang nyata. Kurikulum dapat menunjukkan kerjasama serta integrasi antara sekolah dan juga masyarakat. Lingkungan sekolah dijadikan sebagai barometer kondisi masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat memberikan kesempatan kepada peserta didik agar belajar secara aktif dan juga penuh kreativitas. Tata cara pembelajaran memberdayakan semua metode dan juga teknik pembelajaran secara sistematik serta bervariasi. Pengembangan kurikulum berbasis masyarakat dapat membantu siswa agar dapat berperan dalam kehidupan saat ini. Kurikulum berbasis masyarakat ini mengadakan sumber belajar yang berasal dari masyarakat, seluruh sumber dalam masyarakat sebagai laboratorium praktik yang sesuai dengan kepentingan pembelajaran peserta didik. Secara keseluruhan, masyarakat mempunyai berbagai aspek seperti keluarga, ekonomi, teknologi, politik, sosial, budaya, serta kehidupan yang lainnya. Komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat dan juga langkah-langkah pengembangannya meliputi menentukan tujuan pendidikan berdasarkan pada filsafat, psikologi pendidikan, dan berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa. Menganalisis kebutuhan siswa, masyarakat sekitar, dan mata ajar. Penekanan pada tujuan kurikulum, baik itu secara umum maupun khusus. Pengelolaan dan penerapan kurikulum serta struktur program. Pendalaman tujuan pengajaran yang termasuk pada TPU dan juga TPK. Pemilihan strategi pembelajaran meliputi pada model, metode, dan kegiatan pembelajaran. Pemilihan awal teknik evaluasi. Pemilihan seleksi teknik evaluasi. Langkah ini dilakukan sesudah pendalaman tujuan pengajaran.
penerapan strategi pembelajaran secara faktual. Evaluasi pengajaran memiliki tujuan untuk menilai keberhasilan pada siswa dan juga efisiensi pembelajaran serta perbaikan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi program kurikulum. Nah, yang selanjutnya yaitu materi mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum keterpaduan. Apa itu kurikulum keterpaduan? Nah, jadi kurikulum berbasis keterpaduan adalah suatu sistem totalitas yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa kurikulum keterpaduan ini terdiri dari berbagai macam komponen. Komponennya itu apa aja sih? Nah, jadi komponen yang pertama yaitu komponen lulusan. Komponen lulusan adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan yang sesuai dengan kebutuhan, dan harapan kualitas, yakni mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen metode. Komponen metode terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan, dan media pendidikan. Lalu yang ketiga yaitu komponen evaluasi. Nah, komponen evaluasi ini gunanya untuk menilai sebuah keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang terakhir yaitu komponen umpan balik. Komponen ini berguna untuk memberikan informasi dalam rangka memberikan feedback gitu demi perbaikan sistem kurikulum. Nah, sumber informasinya ini diperoleh dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sekolah dan lembaga. Lalu, apa aja sih karakteristik dari kurikulum keterpaduan? Nah, jadi yang pertama, kurikulum keterpaduan ini berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Kemudian, berdasarkan psikologi belajar Gestalt, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Kurikulum keterpaduan ini juga berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Lalu, kurikulum keterpaduan ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Nah, kemudian juga sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit. Dan yang terakhir, peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Nah, kurikulum terpadu yang paling banyak digunakan di lapangan ini terdiri dari 3 model. Yang pertama yaitu model Connected. Nah, model ini pada prinsipnya mengupayakan adanya keterkaitan antara konsep, keterampilan, topik, ide, kegiatan dalam satu bidang studi. Pada model ini, siswa tidak terlatih untuk melihat suatu fakta dari berbagai sudut pandang, karena model ini keterkaitan materinya hanya terbatas pada satu bidang studi saja gitu, atau satu mata pelajaran saja. Selanjutnya yaitu model web. Model ini biasa disebut model jaring laba-laba, artinya model dengan menggunakan pendekatan tematik, baru kemudian dikembangkan menjadi sub-sub tema dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi terkait. Nah, yang terakhir yaitu model integrated. Nah, model ini modelnya menetapkan prioritas kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi dan model gitu. Nah, ini sulit dilaksanakan sepenuhnya mengingat sulitnya menemukan materi dari setiap bidang studi yang benar-benar tumpang tindih dalam satu semester, serta sangat membutuhkan keterampilan guru yang cukup handal untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Nah, untuk mengembangkan sebuah kurikulum berbasis keterpaduan harus mengikuti beberapa prosedur dulu. Nah, prosedur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan pembelajaran untuk unit. Hal ini antara lain yaitu yang pertama, menyediakan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam merencanakan sesuatu unit dan berisi saran-saran. Kemudian memberikan bimbingan atau petunjuk dalam menentukan lingkup masalah, lalu memuat hal-hal yang dapat dijadikan petunjuk dan bantuan mengajar secara teratur dan tersusun agar lebih efektif. Kemudian memuat syarat tentang penilaian dan menunjukkan bermacam-macam pengalaman tertentu yang dapat dipergunakan guru dan mengembangkan satuan pengajaran.
Kemudian prosedur yang kedua yaitu kriteria penyusunan rencana umum. Meliputi rencana umum bernilai atau dapat digunakan di dalam banyak situasi yang bersifat fleksibel. Kemudian rencana umum dikembangkan oleh kelompok guru dan bukan hanya oleh satu orang guru saja. Lalu cara yang paling efektif adalah apabila rencana tersebut dilaksanakan oleh kelompok guru yang telah mempersiapkannya. Kemudian rencana umum disusun sedemikian rupa agar mudah dilakukan dan diubah sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang tersedia. Dan yang terakhir, program ini menyediakan cukup persiapan fasilitas, waktu bagi peserta pelayanan dan ketatausahaan. Nah, prosedur yang terakhir nih yaitu organisasi dan isi rencana umum. Hal ini meliputi filsafat dan tujuan sekolah seharusnya betul-betul dipahami oleh guru yang menyusun guru unit ini dan dirumuskan secara jelas. Kemudian, tujuan rencana tersebut seharusnya memberi sumbangan yang bermakna bagi pencapaian tujuan sekolah. Lalu, ruang lingkup research unit berisikan suatu perumusan skop yang jelas seperti pembatasan istilah yang digunakan untuk tingkatan kelas mana unit itu dipersiapkan. Kemudian, kegiatan yang disarankan meliputi sejumlah kegiatan belajar bagi individu dan kelompok dipilih secara diorganisir agar dapat dipergunakan secara efektif. Lalu ada merencanakan secara lengkap buku sumber atau buku referensi yang akan digunakan. Kemudian, prosedur evaluasi dan alatnya dipilih sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Lalu adanya pengalaman dan diperlukan diskusi tentang berbagai rencana umum secara kooperatif. Oke, akhirnya kita sampai juga di pematerian yang terakhir. Nah, materi yang terakhir ini yaitu mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum 2013. Lalu, kurikulum 2013 itu apa sih? Yuk kita cari tahu. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 ini mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau apa yang mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan tindak lanjut atau penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap kurikulum KTSP yang menuai berbagai kritikan, serta sesuai dengan pengembangan kebutuhan dan dunia kerja. Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara, serta menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kebijakan kurikulum 2013 merupakan inovasi pendidikan sebagai bagian dari kemajuan negara dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan kurikulum 2013 menawarkan konsep dan ide baru untuk meningkatkan pendidikan. Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Selain memiliki prinsip utama, kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap atau perilaku. Berdasarkan kebijakan kurikulum 2013, terdapat materi yang dirampingkan, yaitu pada materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan materi yang ditambahkan yaitu matematika. Materi pelajaran tersebut disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kebijakan kurikulum 2013 ini dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Konsep dasar kurikulum 2013 adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat 3 aspek tadi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada kekuasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik pendidikan agama dan budi pekerti. Perubahan kebijakan kurikulum 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu pada standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi atau SI, standar proses, dan standar penilaian. Yang selanjutnya ada pendekatan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, konten materi pelajaran dikemas dalam bentuk tematik dan diajarkan melalui pendekatan saintifik. Perubahan pada bagian ini merupakan perubahan yang sangat besar karena tidak bisa sekedar anjuran atau dikeluarkannya peraturan-peraturan menteri, tetapi juga harus melakukan pembudayaan di kalangan guru dan lingkungan sekolah. Pendekatan saintifik reputasinya itu melejit ke papan atas melebihi popularitas contextual technique and learning atau CTL dan cooperative learning atau CL. Pendekatan saintifik mendapat rekomendasi dari UNESCO terkait dengan konsep The Four Pillars of Education, yaitu belajar untuk tahu, belajar untuk sesuatu, belajar hidup bersama sebagai dasar berpartisipasi, dan bekerja sama dengan orang lain dalam keseluruhan aktivitas kehidupan manusia, dan belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Yang berikutnya yaitu pengembangan kurikulum 2013. Saat mengembangkan kurikulum, yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah memulai dengan menentukan orientasi kurikulum. Artinya, pedoman umum seperti arah dan tujuan pendidikan, pandangan tentang gaya belajar dan sifat siswa, dan implementasi kurikulum yang sukses. Dulu, saat mengembangkan kurikulum 2013, pengembangan kurikulum ini dilakukan dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, penyusunan kurikulum di lingkungan internal Kemendikbud dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu dan praktisi pendidikan. Tahap yang kedua yaitu pemaparan desain kurikulum 2013 di depan Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pendidikan serta di depan Komisi 10 DPR RI. Tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Dan yang keempat yaitu dilakukan penyempurnaan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kurikulum 2013. Yang selanjutnya yaitu hasil inovasi kurikulum 2013. SKL atau Standar Kompetensi Lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1-6. Kemudian, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Lalu, proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA, SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran yang terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Kemudian TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi bukanlah sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Dan standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Dan yang terakhir yaitu pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.